Seorang pria mendapatkan keadaan yang darurat. Ia harus segera menemui istrinya yang kini sedang berada di rumah sakit dan akan melahirkan sebentar lagi. Namun tiba-tiba saja seorang yang tidak dikenal masuk ke dalam mobilnya, mengancamnya dengan senjata, serta menyuruh pria tersebut untuk pergi berkeliling kota. Mau tidak mau, sang supir harus menurutinya, atau kematian datang menghampiri. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di Nada Film. Kali ini kita akan membahas sebuah film berjudul Sympathy of the Devil yang dirilis tahun 2023. Film ini disutradarai oleh seorang bernama Yuval Adler dan dibintangi seorang aktor terkenal bernama Nicolas Cage dan juga Joel Kinnaman. Okelah, kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang ayah bernama David bersama dengan anak pertamanya, sedangkan anak keduanya baru saja meninggal dunia karena sang istri memiliki komplikasi yang membuat anaknya meninggal. Kala itu David mendapatkan keadaan yang mendesak, yaitu sang istri sedang berada di rumah sakit dan akan segera melahirkan anak ketiga mereka. David kemudian meninggalkan anak pertamanya di rumah sang nenek dan ia pergi sendirian menuju ke rumah sakit. Di dalam perjalanan, David menghubungi istrinya yang bernama Kimberlyn. Ia mengatakan bahwa sedang di dalam perjalanan serta membawa peralatan bayi yang disuruh oleh sang istri. Karena sebelumnya Kimberlyn memiliki komplikasi, terdengar suara yang merasa kesakitan, dan sang dokter mencoba untuk menangani hal tersebut. David yang sudah berada di parkiran rumah sakit melihat seseorang yang mencurigakan, tetapi ia mengabaikan hal tersebut hingga tak lama kemudian orang itu tiba-tiba saja masuk ke dalam mobilnya. David berkata bahwa ia bukan merupakan seorang Grab, namun orang itu mengeluarkan senjata serta menyuruh David untuk segera pergi dari rumah sakit tersebut. Orang itu bernama The Passenger, meminta David menyebutkan sebuah kartu dan ia menyebutkan kartu ASKOP yang sangat tepat seperti yang ada di kantong Passenger. Meski dalam keadaan darurat, The Passenger tidak memperdulikan hal tersebut. Ia meminta David untuk segera menjalankan mobil serta memintanya untuk mengantarkannya ke Boston. Di dalam perjalanan, The Passenger juga memeriksa tas milik David yang berisi perlengkapan bayi serta identitas David di dalam dompet. Ia juga meminta Passenger mengatakan apa yang ia inginkan, tetapi The Passenger tidak memberitahukannya sehingga sebuah telepon berbunyi yang berasal dari Kimberlyn. Jika David berbuat yang macam-macam, maka The Passenger akan menembaknya serta anak dan juga istrinya. Melihat bensin mobil yang sudah sedikit, mereka berhenti di tempat pengisian bahan bakar untuk mengisi bensin mobil. Terdapat seorang wanita di sana dan David meminta bantuan kepada wanita ketika The Passenger sedang membersihkan sepatunya. Namun ia yang curiga kemudian menghampiri wanita tersebut hingga mengancam David untuk tidak melakukan hal itu lagi. Ketika melanjutkan perjalanan, The Passenger melihat foto-foto David yang juga dilihat olehnya. Namun karena hal tersebut membuat David tidak memperhatikan jalan hingga membuat mereka hampir ditabrak oleh sebuah truk. The Passenger bertanya apakah David pernah ke Boston. Ia menjawab bahwa pernah sekali ke sana ketika ada urusan bisnis. Melihat wajah David, The Passenger teringat akan seseorang yang selalu minum setiap harinya. Di saat itu David bertanya berapa lama mereka pergi dan kapan ia akan kembali ke rumah sakit. Tetapi Passenger mengatakan jangan berharap untuk kembali. Perjalanan mereka tidak sampai 1 jam dan The Passenger meminta David untuk berkendara membawa mereka ke kota Boulder. Ia juga mengatakan bahwa ibunya sekarat karena kanker paru-paru dan kini sedang dirawat di rumah sakit di Boston. Tak lama kemudian sang istri menelpon kembali, namun kali ini The Passenger mengizinkannya untuk mengangkat telepon tersebut. Ia menanyakan kenapa David terlambat pada saat itu yang biasanya David tidak pernah terlambat ketika mendapatkan keadaan yang darurat. Merasa kebingungan,
David memukul setir sambil menanyakan apa tujuan dirinya. Namun The Passenger mengancamnya dengan sebuah senjata yang membuat ia harus mengikuti kemauan The Passenger. Kemudian David menambah kecepatan yang membuat seorang polisi mengikuti mobil mereka sehingga membuat The Passenger menyuruh David untuk berhenti di tepi jalan. Sang polisi kemudian turun meminta David untuk memperlihatkan SIM dan STNK-nya. Namun terlihat The Passenger berusaha membantah perkataan sang polisi. Hal itu dilakukan untuk membuat David tidak keluar dari mobil. Karena muak dengan polisi, The Passenger mengeluarkan kata-kata kotor yang membuat sang polisi mengeluarkan senjatanya dan meminta ia untuk keluar dari mobil. Namun tak lama kemudian The Passenger menembaknya mengambil kunci mobil agar David tidak melarikan diri. Ia juga turun dari mobil untuk memastikan bahwa polisi tersebut benar-benar tewas. Kemudian The Passenger menyuruh David untuk tidak ngebut lagi. Namun kala itu terlihat David memberanikan diri untuk membantah perkataannya, sehingga ia melepaskan sebuah tembakan sebagai ancaman bagi David yang membuat David melanjutkan perjalanan. David lalu menanyakan sekali lagi mengenai tujuan mereka pada saat itu. Di sana The Passenger meminta untuk berhenti di sebuah rumah makan karena ia merasa kelaparan. Namun tak lama kemudian David melepaskan sabuk pengamannya dan melompat dari mobil. Tetapi The Passenger berhasil mengerem mobil tersebut sehingga membuatnya selamat dan hanya mematahkan hidungnya saja. David yang masih selamat mencoba untuk bersembunyi, namun Kimberly menelponnya yang diangkat oleh The Passenger. Ia menyamar sebagai temannya David dan meminta kamar tempat sang istri melahirkan. Mengetahui hal itu, David kembali untuk menanyakan keadaan istrinya, sehingga membuat ia dipukul oleh David dan memintanya untuk tidak mengulangi hal itu lagi. Ketika sedang berada di dalam perjalanan, The Passenger mengatakan bahwa Kimberly hanya ingin mengetahui kenapa dirinya datang terlambat. Ia terlihat cemas dan mereka adalah keluarga yang bahagia, serta merasakan bahwa David dan Kimberly merupakan orang yang paling bahagia di dunia. Melihat sebuah rumah makan, mereka berhenti di sana dan terdapat 3 orang di rumah makan tersebut. Di antaranya seorang pelanggan yang merupakan seorang sopir truk serta pelayan dan juga seorang koki. The Passenger juga mengatakan sekali lagi bahwa tujuan mereka hanyalah pergi ke Boston. Ia juga bercerita bahwa bertahun-tahun lalu ada seorang pemegang buku dari Brooklyn yang tinggal di Boston Selatan, dan pemegang buku itu bekerja untuk orang Katolik peminum berat bernama Jacob. Ia bertemu dengan seorang gadis Boston yang baik sehingga mereka memutuskan untuk menikah serta memiliki seorang anak. Melihat sang pelayan yang datang, The Passenger meminta David untuk mengatakan bahwa wajahnya yang babak belur dikarenakan terjatuh dari tangga, sehingga karena paksaan dari Passenger, David terpaksa mengatakan hal itu. The Passenger lalu memesan secangkir kopi. Begitu juga dengan David yang mau tidak mau harus memesan pada saat itu. The Passenger kemudian melanjutkan ceritanya. Pemegang buku saat itu mengerjakan pembukuan untuk salah satu rekan Jacob, tetapi rekannya terlalu pintar dan mulai menggelapkan uang, dan setelah Jacob mengetahuinya, dia meminta pemegang buku untuk mengundang rekannya karena mereka berdua bersahabat. Istri dan putri si pemegang buku mengunjungi ibunya dan rekannya yang datang. Mereka meminum, merokok, dan begitu juga dia yang mabuk. Beberapa anak buah Jacob berkunjung sebentar. Salah satu mereka menembakkan peluru ke belakang tengkoraknya, menarik pelatunya, dan hal yang sama akan terjadi kepada David ketika mereka sudah sampai di Boston. Pelayan yang datang lalu memberikan pesanan mereka. The Passenger lalu memesan mozzarella keju, tetapi David yang tidak kelaparan tidak memesan apapun. Namun The Passenger memaksanya untuk memesan sesuatu sehingga membuat David terpaksa memesan makanan di sana. Kala itu The Passenger menganggap bahwa David adalah orang yang ia cari. Namun ketika David membantah perkataannya, The Passenger memaki-maki dirinya serta membuat orang-orang yang ada di sana langsung menatapnya.
Tak lama kemudian The Messenger memukul David serta memborgolnya di kaki meja. Hal itu ia lakukan untuk mengambil ponsel sang supir truk dan mencegah David untuk melarikan diri. Di sana ia juga menghancurkan telepon rumah makan dan juga ponsel milik pelayan dan juga koki, serta membawa sang pelayan, sedangkan sang koki diminta untuk menyiapkan pesanan yang ia pesan. Kemudian The Messenger menyalakan sebuah musik kesukaannya dan menari seperti tidak ada masalah yang terjadi. The Messenger juga mengajak David untuk melakukan sebuah permainan, tetapi David yang tidak mengetahui permainan tersebut hingga masuklah seorang pelanggan wanita bersama dengan anaknya. Namun ia tetap memaksa David yang membuat David emosi dan memukul kepalanya. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh sang supir untuk melarikan diri. Tetapi sayangnya ia berhasil terkena tembakan, meski David sudah berusaha untuk menahan tangan The Messenger. Setelah berhasil membunuh sang supir truk, ia berniat untuk membunuh ibu dan anak itu. Sehingga mau tidak mau David mengaku bahwa ia adalah James, yaitu orang yang sangat dibenci oleh The Messenger. David lalu dipukul, seperti The Messenger memiliki dendam kepada seseorang bernama James. Ia juga pergi ke dapur rumah makan dan melihat bahwa sang koki sudah berlari keluar untuk menyelamatkan diri. Tetapi sayangnya ia berhasil ditembak yang membuatnya terjatuh. Di sisi lain, The Messenger pergi ke toilet. Ia kemudian berhasil menemui sang pelayan yang bersembunyi di sana. Namun The Messenger membiarkannya saja di toilet tersebut. Melihat sebuah ponsel lain, David berhasil mendapatkannya dan juga berhasil menelpon 911. Kemudian ia berusaha untuk menghancurkan kaki meja agar dapat terbebas dari borgol tersebut. Sedangkan The Messenger kala itu sedang berada di dapur menghidupkan kompor serta berniat untuk membakar tempat tersebut. Setelah terbebas, David mencoba untuk keluar, namun ia berhasil terkena sebuah tembakan yang membuat ia tidak bisa berlari. David lalu bersembunyi di antara mobil-mobil yang terparkir, sedangkan The Messenger melemparkan bom molotov yang ia buat dengan botol bir. Merasa David tidak akan keluar, The Messenger menelponnya sehingga membuat ia mengetahui keberadaan David. Tetapi David yang masih bersembunyi belum juga ditemukan oleh The Messenger sehingga ia mencoba untuk mencari, berteriak dan memanggil David. Terlihat sang koki sudah ada di bawah truk. Di sana ia terlihat kesakitan karena tembakan yang mengenai kakinya. Tetapi tak lama kemudian David berhasil melompat ke arah The Messenger yang membuat adu pukul pun terjadi. Tetapi setelah melepaskan beberapa pukulan, David tiba-tiba saja melemah ketika The Messenger mengatakan ruangan tempat istrinya melahirkan, sehingga membuat senjata itu jatuh kembali ke tangan The Messenger serta mengancamnya dengan senjata tersebut. Tapi ia membuat sebuah kesepakatan. Di sana David akan dilepaskan ketika sudah mengantarkan The Messenger ke rumah sakit tempat di mana ibunya dirawat. Mereka lalu melanjutkan perjalanan untuk mengantarkan ia ke rumah sakit. Di dalam perjalanan, The Messenger bercerita bahwa ia mendapatkan telepon dari seorang bernama James dan Levine adalah seseorang yang meluruskan sesuatu dan apapun itu. The Messenger juga mengetahui bahwa jika orang itu menelpon, pasti ada sesuatu yang mencurigakan. Merasa bahwa keluarganya dalam bahaya, ia memutuskan untuk segera meninggalkan Boston. Namun sebelum itu ia pergi keluar sebentar untuk mencari perbekalan di jalan. Tetapi setelah kembali, rumah The Messenger sudah dalam keadaan terbakar, sedangkan istri dan juga anaknya masih berada di dalam rumah. Sehingga ia berjanji suatu saat untuk mencari James agar bisa membalas perbuatannya, dan The Messenger menganggap David adalah James. Di sana David tetap mengaku bahwa ia bukanlah James. Namun The Messenger mengatakan bahwa otak David mengalami masalah. Tak lama kemudian mobil polisi tiba-tiba saja datang mengikuti mereka dari belakang. The Messenger yang tidak sabar lagi memutuskan untuk segera menembak David. Tetapi dengan sebuah rokok yang dihisapnya membuat ia dapat memanfaatkan hal tersebut sehingga membuat mobil mereka mengalami kecelakaan.
Dua polisi itu lalu turun dari mobil, mencoba untuk mendekat mobil yang terbalik, tetapi David berhasil membunuh kedua polisi itu serta berdiri di hadapan The Passenger. Di sana David adalah James yang sudah mendapatkan kehidupan baru bersama sang istri dan juga anaknya. Semenjak bersama The Passenger, ia berpura-pura untuk tidak mengaku agar membuat The Passenger tidak langsung membunuhnya. Setelah mengatakan sesuatu kepada dirinya, David kemudian membunuh The Passenger dengan cara mencekiknya. Kemudian Kimberly menelponnya untuk mengetahui keadaan David pada saat itu. Ia juga mengatakan bahwa anak mereka telah lahir yang berjenis kelamin perempuan dan film pun selesai. Baiklah, sampai di sini dulu alur cerita kali ini. Bagi kalian yang suka film thriller, tidak ada salahnya untuk mensubscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan pada alur cerita selanjutnya.